Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fadilah Majid dengan NIM 19224248660. Saya dari kelas Sistem Informasi dengan kode kelas SI 131A. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil resume saya dari pertemuan 1 dan 2. Pertama, apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah suatu sistem elektronik yang dapat diprogram atau diinstruksi untuk menerima, memproses, menyimpan, dan menyajikan data dan informasi. Fungsi dan struktur komputer. Komputer memiliki 4 fungsi utama, yaitu olah data, simpan data, pindah data, dan kontrol. Struktur komputer adalah cara-cara komponen-komponen komputer saling terkait satu sama lain. Komponen utama komputer. Komputer memiliki 4 komponen utama, yaitu yang pertama Central Processing Unit atau CPU, atau yang sering disebut prosesor, merupakan perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah-perintah dan data dari perangkat lunak. CPU memiliki 4 komponen utama, yaitu yang pertama ada Control Unit yang berfungsi untuk mengatur komponen-komponen CPU yang lain agar berfungsi sebagaimana mestinya. Kedua ada Arithmetic Logic Unit atau ALO yang berfungsi untuk melakukan operasi aritmatik dasar penjumlahan seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan perpangkatan, dan operasi logika yaitu seperti AND, OR, NOR, SOR, OR sesuai dengan instruksi yang diberikan. Ketiga ada register. Register merupakan komponen penyimpanan kecil yang memiliki kecepatan akses yang memiliki akses cepat yang bisa diakses secara cepat, yang menyimpan data dan atau instruksi yang sedang berlangsung. Keempat ada CPU interconnection. CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU dan komponen eksternal CPU. Selanjutnya ada main memory. Main memory merupakan memori fisik yang terdapat di dalam komputer yang berfungsi untuk menyimpan informasi. Main memory dibagi menjadi dua, ada yang volatil dan non-volatil. Pertama, volatil. Yang maksud volatil adalah apabila memori tersebut tiba-tiba kehilangan daya, maka seluruh data yang sebelumnya tersimpan dalam memori tersebut akan hilang. Sementara non-volatil adalah kebalikannya, yang meskipun dayanya tiba-tiba hilang, data yang sebelumnya tersimpan tidak akan hilang atau masih tersimpan di dalam memori. Selanjutnya input-output. Input-output merupakan saluran masukan dan keluaran pada komputer. Input yang berarti masukan dari perangkat keras yang nanti disimpan oleh memori, dan setelah itu diproses oleh prosesor yang akan menghasilkan output. Yang berarti output merupakan hasil dari input yang telah diproses. Keempat ada sistem interconnection. Sistem interconnection merupakan standar komunikasi yang diterapkan dalam jaringan komputer. Selanjutnya membahas tentang konsep dasar komputer. Tingkatan konsep komputer. Konsep komputer dibagi menjadi beberapa tingkat. Yaitu pertama ada tingkat konsep elektronik. Bentuk komputer terdiri atas sejumlah rangkaian komponen elektronika ditambah dengan komponen mekanika, magnetika, dan optik. Rangkaian elektronika yang melaksanakan berbagai kerja komputer yaitu menerima masukan, mengolah data, merekam informasi ke disk, membaca informasi dari disk, dan lain-lain. Tingkat konsep saklar. Maksudnya, komputer merupakan kumpulan dari rangkaian saklar.
Maksudnya itu aktivitas kerja yang terjadi dalam komputer, baik itu kerja sederhana maupun yang rumit, dapat dilihat dapat kita lihat sebagai kumpulan gerakan terhubung atau terputus dari kumpulan-kumpulan saklar. Ketiga ada konsep arsitektur, yaitu kerja komputer merupakan lalu lintas informasi dari berbagai satuan komputer melalui berbagai bus penghubung mereka dengan suatu arsitektur tertentu. Keempat, tingkat konsep transfer register, yang yaitu berbagai kerja komputer merupakan bentuk dari pindah-memindah informasi di antara berbagai register. Kelompok-kelompok register yang dimaksud yaitu ada register logika dan register aritmatika, register akumulator, register indeks, register alamat memori, register counter, dan register memori. Selanjutnya tingkat konsep diagram blok. Pada tingkat konsep tertinggi sistem komputer, kita dapat melakukan pengelompokan ke dalam sejumlah blok, seperti blok masukan, blok satuan prosesor pusat, blok memori kerja, dan lain-lain. Sumber daya pada komputer. Pertama, hardware. Hardware adalah perangkat keras yang tersusun membentuk sebuah komputer. Selanjutnya software. Software adalah sebuah program virtual yang tidak bisa disentuh, tidak memiliki tubuh fisik, yang ada pada sistem atau sebuah komputer. Firmware merupakan sekumpulan program yang harus ada pada komputer yang diinstal pada ROM, yang diinstal pada hardware. Contohnya ROM. Selanjutnya memori. Sini bisa dilihat berdasarkan kecepatan memori dari cepat sampai lambat. Register terdapat di dalam prosesor mikroprosesor. Banyaknya lebar bit yang ditampung oleh register sama dengan banyaknya bit pada prosesor. Cache memory sengaja dibuat untuk diselingkan antara prosesor dan memori kerja. Cache memory memiliki kinerja proses yang cepat. Cache memory ini berfungsi agar perintah yang sebelumnya sudah di-load tidak perlu diproses kembali. Jadi hanya perlu diambil dari memori. Hanya perlu diambil dari cache memory ini, tidak perlu diambil lagi dari main memory. Memori kerja atau main memory. Memori kerja terdapat di dalam sistem komputer dan sering disebut sebagai memori utama atau main memory. Memori dukung. Memori dukung atau disebut memori semu atau virtual memory diciptakan untuk mendukung atau membantu memori kerja. Apabila pekerjaan terlalu berat, maka pekerjaannya akan dikerjakan secara berturut, secara sebagian secara berurut-urutan. Memori arsip ini merupakan alat untuk menyimpan informasi secara besar-besaran untuk jangka waktu yang lama. Contohnya RAM, flash disk, dan lain-lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.